Bruensis, tetap semangat karena malam ini gue Desina Berta masih setia nemenin kalian semua dalam program paling cadas Jakarta. Langsung aja kita ke informasi yang pertama. Pelaku spesialis Ranmor yang sudah beraksi di belasan lokasi yang berbeda akhirnya dibekuk oleh kepolisian. Bruensis, selalu ingat di mana ada kesempatan, di situ bisa terjadi kejahatan. Selalu preventif pada saat kalian memarkir motor kalian, usahakan gunakan kunci ganda. Ini dia aksinya. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa minggu, Satreskrim Polsek Kelapa Nunggal Bogor, Jawa Barat akhirnya mendapatkan informasi tempat persembunyian pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor yang telah beraksi di belasan lokasi. Tak mau menunggu lama, Kanit Reskrim Polsek Kelapa Nunggal, Ibda Zaluku, langsung mengumpulkan anggota untuk memberikan pengarahan sebelum melakukan penangkapan. Selamat siang rekan-rekan. Terkait dengan kejadian Ranmor yang di Luhut, kita sudah tahu pelakunya, ciri-cirinya. Nah, hari ini kita akan melakukan penggerebekan, pengejaran, mudah-mudahan tertangkap orangnya. Perlu yang rekan-rekan ketahui, pertama, pelaku Ranmor rata-rata menggunakan paling tidak sajam dan rata-rata adalah senpi. Dan mereka orang yang tidak berbelas kasihan. Untuk itu kita harus polisistem. Jangan sendiri-sendiri. Kedua, kita dibekali oleh senjata api, pergunakan dengan semaksimal mungkin, tetapi sesuai dengan protap yang ada. Jangan sembarangan menyumbat jembatan, karena lokasi yang kita akan datangi adalah lokasi banyak perumahan penduduk. Nanti dalam melakukan segala sesuatunya, misalnya melepaskan tema atau apa, tunggu komando dari saya. Rekan-rekan di lapangan, satu hal yang perlu saya sampaikan, polisistem, jangan underestimate. Ini yang kita hadapi adalah pelaku Ranmor yang diduga seorang residivis. Silakan Pak Trisno untuk ciri-cirinya seperti apa orang tersebut. Jadi selamat siang Pak Kanit. Setelah hasil cek di lapangan untuk pelaku Ranmor tersebut orang Tajur, Citerep, dan ciri-ciri dari pelaku berbadan tinggi kurang lebih dari 170, kurus, memakai motor Honda Beat. Jadi itu ya rekan-rekannya, tinggi sekitar 170, pembawaannya kurus dan selalu bawa tas ini ya, tas ini. Nah, terkait dengan tas itu nanti bagi siapa saja yang pertama melakukan penangkapan diamankan, ya. Ditakutkan di tasnya itu ada senpi atau alat buat dia melakukan kejahatan. Ya, itu. Ada pertanyaan, rekan-rekan? Cukup, ya. Ingat polisistem ya. Ya, polisistem. Nanti Pak Krisno dan Pak Bayu cross check di rumahnya, naik motor, apakah ada di rumah atau tidak? Nanti kita akan ke sana. Ya, oke? Ya, selamat bertugas. Jangan lupa berdoa dalam hati. Anggap apa yang kita lakukan ini adalah jangan sebagai rutinitas biasa. Segala sesuatu yang kita perbuat, anggap itu adalah merupakan perbuatan yang pertama bagi kita. Ya, untuk apa? Untuk supaya kita tetap berhati-hati dalam bertugas. Ingat, jaga keselamatan di depan. Oke. Setelah mendapat pengarahan, tim bergerak ke lokasi yang menjadi tempat persembunyian pelaku. Sebelum tim berangkat, salah satu anggota ditugaskan untuk mengecek lokasi dan memastikan pelaku benar berada di rumah. Dari info yang kita dapat, bahwa pelaku ini adalah pernah masuk penjara atau residivis terkait dengan Ranmor juga. Itu baru informasi yang kita dapat. Apa benar atau tidak, masih dalam penyelidikan. Tapi yang pasti, di daerah Kelapa Nunggal saat ini
kerawanan curanmor itu sangat tinggi. Setelah 30 menit menunggu, tim motor yang lakukan pengecekan melaporkan jika pelaku tengah berada di kawasan industri. Kuat dugaan pelaku sedang merencanakan aksinya kembali. Di luar informasinya sedang nongkrong di daerah kawasan. Kawasan? Di kawasan mana tuh? Kawasan Bang Kuning. Bang Kuning. Udah, kita kejar sana ya. Ya. Itu ajak yang belakang. Tak mau kehilangan buruannya, tim langsung bergerak menuju kawasan industri tempat pelaku berada. Pelaku ini biasanya beraksi berapa orang Pak Kanit? Dia biasanya 2 orang. Nih, 2 orang. Satu yang mapping, satu yang eksekusi. Nah, yang kita mau ambil ini eksekusi. Yang pengeksekusinya. Informasi tadi anggota yang di lapangan, ciri-ciri pelaku kayak gimana Pak Kanit? Jadi pelakunya itu ciri-cirinya tinggi kurang lebih antara 165 atau 170 ya. Kemudian ciri-ciri khususnya suka bawa apa tuh namanya, tas selendang. Yang diduga di tas selendangnya itu ada alat-alat dia untuk melakukan sesuatu, melakukan pembobolan kunci motor. Namun belum sampai lokasi, tim lapangan kembali memberikan informasi kalau pelaku yang terkenal licin melarikan diri ke arah pegunungan. Dengan sigap tim langsung lakukan pengejaran. Ambil tasnya. Ambil tasnya. Kamu mau lari kemana? Mau lari kemana bro? Apa ini? Hah? Kamu namanya siapa? Hah? Hah? Ini apa nih? Dari tangan pelaku, petugas juga menyita barang bukti seperti kunci letter T yang biasa digunakan untuk membobol kendaraan yang diincar. Kemudian pelaku pun digiring ke Mapolsek Kelapa Nunggal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Laporan ini ada sekitar 3 minggu yang lalu, yaitu bahwa telah terjadi pencurian dengan pemberatan di daerah Lulut yang terjadi pada pagi hari dengan cara merusak kunci kotak motor, kemudian motor tersebut dibawa lari. Nah, pada saat motor tersebut dibawa lari, orang yang punya motor tersebut sempat memolgokinya dan dikejar. Ternyata orang yang kita curigai ini adalah pernah melakukan hal yang sama dan pernah divonis atau residivis, sehingga menambah kecurigaan kami bahwa kemungkinan besar pelakunya adalah ini. Dari informasi sementara, pelakunya itu adalah 2 orang. Tapi sementara yang baru kita berhasil amankan adalah 1 orang. Barang buktinya itu ada kunci T, anak kunci T, kemudian gagang kunci T, kemudian kunci buat membuka magnet. Ya, jadi dia ada 2 kunci loh. Kunci kan kalau motor itu kan ada magnetnya itu ditutup lubangnya. Kemudian dikunci, dibuka pakai kunci yang ada magnetnya itu. Dari penangkapan kita tadi, si pelaku ini mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan yang dia punya. Dan kami juga lagi meregistrasi motor tersebut, apakah motor tersebut merupakan hasil kejahatan juga atau tidak. Ya. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara rekan pelaku kini masih dalam pengejaran.